Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali pengajian kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat, rizki yang telah kita terima menjadi rizki yang barokah, anak cucu kita menjadi soleh dan solihah. Dan apabila kita besok dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kelanjutan dari kajian kita 2 minggu yang lalu, kita mengkaji sebuah hadis, khuslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzanni billahi wa husnudzanni bi ibadillah. Wa khuslatani laisa fawqaha syai'un, laisa fawqahuma syai'un minasyarri, su'udzanni billah wa su'udzanni bi ibadillah. Yang artinya ada 2 hal, tidak ada di atasnya dari suatu kebaikan melainkan sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hamba-hamba Allah. Kemudian dilanjutkan ada 2 hal yang tidak ada yang lebih tinggi daripadanya dari suatu kejelekan, yakni su'udzanni billah, yaitu jelek sangka kepada Allah dan jelek sangka kepada hamba Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berarti kita sebagai seorang muslim haruslah kita ini selalu punya sangka baik kepada Allah. Bagaimana menyangka baik kepada Allah itu? Yakni tidak lain ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita menerimanya tidak senang, jangan kemudian menyalahkan Allah. Ya, semua itu baik dalam pandangan Allah, hanya kita merasakannya tidak baik. Gitu. Karena apa? Karena biasanya kita merasakannya itu kan hanya sendirian. Tapi kalau kita coba bandingkan dengan yang lain, pasti yang kita terima itu dibandingkan dengan yang lain ada kalanya justru lebih rendah, lebih kecil, lebih ringan dibandingkan dengan yang lain. Tapi kalau kita hanya melihat dari sudut kita, maka rasanya beban itu sangat berat bagi kita. Mengapa? Karena tidak melihat yang lain. Contoh sederhana, kalau kita sakit, pasti ada orang sakit yang lebih keras dari kita.
Maka kalau begitu pasti kita akan tetap bersyukur kepada Allah bahwa sakit yang diberikan oleh Allah itu menjadikan kita malah justru koreksi, bukan menyalahkan Allah, tapi kita menyalahkan diri kita sendiri, gitu. Itu wujud manifestasi dari husnudzon billah. Termasuk adalah kebaikan yang sangat tinggi itu adalah husnudzoni bi ibadillah. Ibad ya, itu dalam Al-Quran disebutkan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi ibad di sini dikhususkan kepada mereka yang dikatakan sebagai hamba Allah. Siapa hamba Allah itu? Alladzina yamshuna. Jadi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka itu kalau berjalan di muka bumi handap asor. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang ya memperbincangkan tentang dirinya, maka dia hanya mengatakan semoga keselamatan selalu diberikan kepada kita. Jadi hamba Allah itu kesimpulannya dia adalah seorang yang mengembalikan segala persoalan itu kepada Allah. Nah, kita tidak boleh berburuk sangka, kita harus berbaik sangka kepada mereka ya. Itulah yang dikatakan sebagai adab ya. Al-adab atau yang dikenal dengan toto kromo, dalam bahasa Jawa adalah toto kromo. Nah, akhirnya ya, Abu Hafsin mengatakan bahwa kalau kita bergerak atau mengkaji ilmu atau mengamalkan ilmu tasawuf, berarti itu adalah adab, itu adalah etika. Jadi kalau kita mempelajari tasawuf itu tidak lepas bahwa itu adalah etika, gitu. Setiap waktu dalam pandangan tasawuf itu adalah etika, kondisi batin adalah etika. Kita berada pada makom kapan saja itu kita berarti beretika. Maka kalau seseorang itu beretika, maka dia akan menjadi seorang yang sampai pada tujuan yang disebut di dalam oleh ulama ahli tasawuf dengan ar-rijal. Jadi seorang yang benar-benar bisa menjaga diri jauh dari su'udzon kepada hamba Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka sebagian ulama menyatakan bahwa kita dituntut untuk selalu berada pada etika, berada pada al-adab. Jadi aturan tentang tata krama. Kalau kita melihat sekarang, jadi di dalam kita membicarakan tentang al-akhlak itu ada yang disebut dengan etika, disebut dengan al-adab, ada al-akhlak, nanti ada at-tasawuf. Jadi dari wujud al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara, itu mewujud di dalam etika yang sering kita kenal, kemudian al-adab, kemudian al-akhlak dan at-tasawuf. Nah, kalau kita bicara al-adab itu etika, tata krama yang ada di dalam kitab-kitab. Jadi bagaimana kita bertata krama kepada kedua orang tua kita, kemudian kita bertata krama dengan teman-teman kita, kemudian kita bertata krama kepada guru kita, itu ada di dalam kitab.
Tapi kalau sudah menjadi etika, itu tata krama yang mereka telah pahami, kemudian tertuang di dalam sebuah kesepakatan yang akhirnya itu menjadi aturan dan orang menyebutkan etika. Maka di sana akan muncul namanya etika wartawan. Ya, jadi etika wartawan itu disusun oleh para wartawan sendiri, bahwa etika wartawan itu harus begini. Itu sebenarnya adalah al-adab, tata krama gitu. Tersusun di dalam sebuah tulisan yang disepakati bersama. Siapa yang melanggar etika, maka di sana ada namanya Badan Kehormatan Wartawan. Jadi kalau ada wartawan kok menyalahi etika, mereka akan dipanggil oleh Badan Kehormatan. Anggota DPR pun juga ada etika gitu. Jadi etika mereka supaya efektif, maka perlu ada Badan Kehormatan. Maka di sana ada Badan Kehormatan DPR gitu. Itu adalah adab yang sudah dituangkan dalam bentuk tulisan yang disepakati bersama. Nah, disinilah akhirnya aturan itu, etika itu atau adab itu, apabila sudah disusun dalam bentuk aturan, maka di situ berubah. Karena aturan yang sudah dituangkan itu berubah menjadi hukum yang harus ditaati oleh setiap orang. Nah, di mana mereka mesti menyusun itu? Ya sama dengan begini, ada syariat, ya, ada hukum, akhirnya ditarik menjadi hukum positif. Kalau munakahat itu baru syariat. Tapi ketika ditarik menjadi hukum positif, maka menjadi sebuah aturan yang diberlakukan dalam sebuah negara. Maka muncullah di Indonesia namanya Undang-Undang Perkawinan, gitu. Undang-Undang Perkawinan itu adalah hukum yang sebenarnya itu sekaligus orang memandang sebagai sebuah etika. Nah, ketika kita berpolitik, kita banyak mendapatkan buku, kitab tentang al-akhlak, al-adab. Bahkan Imam Al-Ghazali itu menulis sebuah buku yang dipesan oleh salah seorang ulama, maksud saya oleh seorang khalifah. Bagaimana sih etikanya seorang pejabat itu? Dia menulis dalam sebuah buku yang diterjemahkan dengan etika penguasa. Bagus bukunya itu, tapi itu akan bisa punya arti di dalam kehidupan apabila dituangkan dalam bentuk aturan-aturan. Maka kalau begitu, kalau orang itu mengikuti aturan, maka dia adalah beretika. Kalau mereka punya mendengar atau tahu bahwa di Indonesia ada undang-undang tentang lalu lintas, kita mentaatinya, itu berarti kita telah beretika karena memenuhi aturan itu, ya. Atau orang menyebutkan itu adalah sesuai dengan aturan. Tapi kalau kita ini tidak mengikutinya, berarti kita telah melanggar etika berkendaraan atau aturan berkendaraan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah apa saja yang ada di dalam kitab itu, ada orang yang menyebutkan itu belum bisa diberlakukan sebagai aturan di masyarakat sebelum itu diangkat menjadi sebuah aturan yang disepakati bersama, gitu. Nah kalau kita memberikan contoh, ya contoh di dalam hukum keluarga Islam, ya dalam hukum keluarga Islam itu tidak ada di sana disebutkan
perlunya dicatat gitu. Jadi kalau ada orang nikah itu di dalam kitab-kitab fikih tidak ada itu ketentuan supaya kalau nikah itu dicatat. Tapi setelah masuk ke wilayah negara, karena negara itu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi pengelolaan manajemen penguasa pada rakyatnya itu mengarah kepada kemaslahatan. Maka pemerintah perlu melindungi warga negaranya. Nah, untuk bisa melindungi warga negaranya, kalau seorang itu nikah, itu mesti harus dicatat. Dengan catatan itu, maka orang pemerintah tahu bahwa dia sudah nikah. Kalau tidak dicatat, pemerintah tidak tahu itu. Makanya ketika ada kasus seorang anak yang dia itu akan menggugat orang tuanya, tapi setelah masuk ke pengadilan, bukti bahwa Anda ini anaknya dia tidak ada, ya nggak bisa. Itulah yang bergesernya ketika hukum Islam menjadi hukum positif, maka di situ harus ada catatan. Makanya ada orang yang mengatakan mencatat nikah, ya, itu menjadi salah satu rukun dari rukun nikah. Ada yang mengatakan begitu. Memang rukun itu hanya adanya manten, kemanten, calon kemanten, ya, kemudian adanya wali, adanya saksi, adanya akad, ya. Maka ditambahkan harus dicatat. Kalau tidak dicatat, ya tidak bisa diakui oleh negara. Makanya itu salah satu contoh. Jadi kalau kita membaca undang-undang perkawinan mulai dari Maroko sampai di Merauke gitu ya, sampai di Indonesia ini, di Maroko disebutkan kalau ada orang menikah kemudian tidak dicatatkan, maka negara tidak bertanggung jawab. Makanya kalau nikah siri itu negara tidak bisa bertanggung jawab gitu. Tidak bertanggung jawab. Seandainya ada masalah, maka datang ke pengadilan pun buktinya itu tidak ada gitu. Walaupun anaknya 5, tetap buktinya tidak ada. Makanya ini prinsip formalitas. Itu artinya terjadi pergeseran. Makanya ketika ada kasus Macica, ya, seorang selebriti kawin dengan Murdiono, ya, padahal kawinnya itu siri. Alasannya dulu kami kawin siri untuk menjaga nama baik Murdiono. Tapi begitu anaknya sudah besar, dia mencari status anaknya ini. Iki bapaknya sopo kan gitu. Cuma kan tidak bisa karena tidak ada catatannya. Maka kalau dibuatkan itu juga nggak bisa. Itu namanya menyalahi aturan. Maka disinilah pergeseran hukum Islam menjadi hukum positif. Maka itu harus dicatat karena prinsip. Jadi prinsip formalitas. Sehingga ayatnya menyebutkan wa idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Kalau engkau hutang piutang, tadayantum bidainin dengan hutang, ya, ila ajalim musamma faktubu, maka tulislah. Jadi prinsip formal itu harus ada. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dari situlah maka terjadi pergeseran. Asalnya dari sebuah tulisan, pikiran dituangkan, kemudian menjadi positif, menjadi hukum positif. Nah, akhirnya itu harus ditaati oleh warga negara. Makanya kalau ada fatwa, fatwa itu hanya sekedar irsyad, jadi himbauan. Jadi tidak ada fatwa itu yang mesti harus dilakukan oleh seorang sebagai warga negara, tapi ada orang itu yang dia langsung karena fatwanya begitu, maka itu dipakai sebagai rujukan di dalam melangkah.
Nah, biasanya fatwa itu dikeluarkan oleh majelis ulama, baik itu dalam kaitannya dengan hukum keluarga atau kaitannya dengan hukum bisnis dan yang lain sebagainya. Fatwa itu diperlukan. Karena apa? Sebagai sumber rujukan untuk dipakai sebagai hukum positif. Makanya akhirnya menjadilah kalau hukum perkawinan, undang-undang perkawinan kelengkapannya ada KHI. Kalau undang-undang tentang perbankan syariah, maka di sana ada KOHES, ada kompilasi hukum ekonomi syariah. Itu adalah pergeseran dari etika, dari adab menjadi etika dan menjadi sebuah aturan. Jadi kalau kita mentaati aturan negara, berarti kita ini sudah beretika. Gitu. Jadi di situ. Makanya kalau ada orang, oh itu kan aturan negara bukan aturan agama. Ya, aturan negara itu mengadopsi aturan agama. Cuma kita tidak tahu bahwa itu aturan agama. Karena ngaji kita itu juntrungnya gak nganti rono gitu. Juntrungnya tidak sampai ke sana. Ya wis ngaji tok, tapi tidak tahu bahwa itu ada implikasi terhadap hukum positif. Makanya kalau Nabi itu pernah menjelaskan dalam sebuah hadis, ya, menjelaskan bahwa kalau ada seorang istri dia itu tidak taat pada suami, ya pisah ranjang saja. Jadi turunnya orang bareng gitu. Kemudian selanjutnya kalau dia masih tetap saja pukul gitu ya. Dipukul gitu. Tapi Nabi sendiri tidak pernah memukul istri-istrinya gitu. Nabi tidak pernah gitu. Walaupun itu ada perintah, tapi Nabi sendiri tidak pernah memukul istrinya gitu. Nah, kita ini kan tidak gitu. Jadi istri itu dipukuli bolak-balik digawe sansak gitu ya. Nah, ini kan tidak betul gitu. Nabi sendiri tidak pernah, katanya kita mau meniru Nabi. Nabi itu tidak pernah ngomong saja dengan istrinya itu ngomong yang bagus. Kemudian Nabi tidak pernah melakukan kekerasan ya pada istrinya. Maka hal-hal hadis-hadis yang berkaitan dengan itu semua itu terformulasikan dalam undang-undang di Indonesia, namanya Undang-Undang PKDRT. Jadi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu sebenarnya ajaran Islam. Cuma kita ini kan berpikir Islam itu ya kudu ono dalile niku ngono. Wong undang-undang juga perlu dalil gitu ya. Tidak perlu dalil. Nah, itu sama dengan jalan pikiran kita bahwa kalau ada undang-undang tentang perlindungan anak itu juga berlaku, itu dalam Islam juga ada gitu. Juga ada, cuma biasanya itu bukan dari syariat Islam. Akhirnya karena kita ngaji nih durung tutup, dikira itu undang-undang kafir gitu. Jadi dikira undang-undang kafir karena apa? Nilai di dalam Islam, norma di dalam Islam itu bisa tertuang di dalam, mewujud di dalam sebuah undang-undang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka di sana ada norma yang dituang di dalam undang-undang, ada nilai. Makanya pemahaman kita tentang Islam tidak cukup teksnya, tapi kita harus bisa memahami konteksnya, nilainya gitu. Jadi kalau hanya memahami teks, banyak orang-orang itu demo tegakkan syariat, dikira di Indonesia itu gak ono syariat gitu ya. Enggak, bukan begitu. Jadi ukuran tegakkan syariat itu potong tangan gitu. Pokoknya ono wong nyolong ya potong, diketok tangannya gitu. Tapi kan praktek para sahabat tidak begitu. Ya, kalau ada orang mencuri kemudian tertangkap, diberikan pada khalifah sebagai qadhi, maka tidak dipotong tangannya gitu. Ditanya, mengapa Anda mencuri? Nah, kalau jawabnya
saya mencuri karena saya dengan keluarga sudah 5 hari tidak mencuri gitu. Ya, tidak mencuri, tidak makan gitu maksud saya. Berarti kan ada kelaparan di situ. Kalau itu disampaikan kepada khalifah, maka berarti itu tamparan buat khalifah. Mengapa ada penduduk yang sampai kelaparan 5 hari tidak makan? Itu kalau disampaikan pada kepala negara, khalifah, ya mestinya dia harus diberi sangu mole gitu, disangoni gitu. Jadi tidak perlu dipotong. Makanya filosofi para pakar hukum Islam di Indonesia itu siapakah yang perlu dipotong tangannya itu? Gitu. Kalau dia mencuri, karena orang mencuri kan macam-macam. Ono nyolong sandal jepit, gitu ya. Ono nyolong apa? Kokoa, gitu. Ono nyolong duit negara, gitu. Jadi nyolongnya macam-macam. Ono sing nyolong pakaiannya elek, tapi ono nyolong nganggo dasi, nganggo jas, ya ono, gitu. Nah, siapa yang layak untuk dipotong tangannya, gitu? Ya orang-orang kecil itu tidak perlu dipotong tangannya. Karena kalau kita mengacu kepada tulisan Imam Al-Ghazali, orang melakukan kejelekan itu macam-macam. Ya, ada 4 kejelekan. Jadi orang melakukan perbuatan jahat itu macam-macam. Pertama disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai rajulun jahilun, seorang yang bodoh gitu. Nah, seorang yang bodoh, dia melakukan perbuatan jelek, dia bodoh, tidak tahu kalau itu jelek gitu. Nah, masa diketok tangani kan gitu. Atau dia ada alasan lain, karena sudah 5 hari dan keluarga tidak makan. Nah, berarti kan ada alasan tertentu gitu. Dia kalau begitu mencuri itu dengan alasan terpaksa. Nah, kemudian yang kedua, rajulun jahilun dolun, seorang yang bodoh lagi sesat. Dia tahu kalau perbuatan jelek itu, tapi dia melakukannya gitu. Jadi dia tahu bahwa itu perbuatan jelek, tapi melakukannya gitu. Nah, biasanya melakukannya itu karena terpaksa. Lah, dia ya tidak perlu dipotong tangannya karena ada unsur keterpaksaan. Nah, kemudian ada rajulun jahilun dolun syarirun. Ada seorang yang bodoh, kemudian sesat, lagi jelek. Jadi orang melakukan perbuatan jelek, dia tahu kalau itu jelek, ternyata bisa membawa manfaat baginya. Jadi kalau begitu kan berbeda. Jadi orang itu tahu iki ngono elek, ya, tapi dilakoni ae tur bisa ngunggahno derajate. Lah ini yang mereka kalau mencuri iki mulai diketok tangani gitu. Jadi diketok tangani. Nah, kemudian yang keempat itu rajulun jahilun dolun syarirun fasikun. Wong nglakoni elek dhek ero nek iku elek, tapi dilakoni ae soalé rumangsa ana manfaate tur bisa ngunggahno derajate. Dadi ngunggahno derajate mencuri gitu. Sing dijupuk niku mboten namung 1000 2000 sak miliar. Nek perlu 1 triliun, ngoten. Lho, wong nyolong ngene iki walaupun dengan rekayasa kayak apa, itu tidak hanya dipotong tangannya itu dipotong gulune gitu. Jadi itu diketok gulune. Makanya saya tertarik dengan siapa itu? Pemimpin Cina ketika dilantik, sediakan 100 peti mati. 1 untuk saya. Kalau nanti saya korupsi tembak, masukkan peti mati itu. Perlu itu digawa nang Indonesia gitu. Jadi digawa nang Indonesia. Nah, tapi di Indonesia kan tidak ada begitu gitu. Sehingga sudah jelas ada bukti tapi saya ngomong ora gitu ya. Ngomong ora kati ora roh itu kan ya aneh gitu. Nah, disinilah maka orang berbuat jelek itu bermacam-macam. Makanya kalau sebagian orang mengatakan itu harus dihukum mati. Mengapa? Ya karena sangat amat merugikan rakyat gitu.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, etika atau hukum tidak akan efektif kalau tidak ada sanksi moral atau sanksi hukum. Gitu. Tidak akan efektif. Maka harus ada sanksi hukum. Nabi saja mengatakan perintah anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun sik durung sholat, pukul. Gitu. Berarti kan ada sanksi hukum. Gitu. Ada sanksi hukum. Itu persoalan perdata. Ada sanksi hukum. Apa maknanya persoalan pidana. Gitu. Nah, di sini Islam mengikuti, tidak mengikuti faham yang hukum perdata tidak ada sanksi hukum. Tetap ada sanksi hukum. Wong sholat itu dikongkon mukul itu. Nah, dari situlah maka etika yang kita kaji itu hanya sebagai sebuah tulisan. Tidak akan efektif kalau tidak diterapkan di dalam sebuah kehidupan. Menjadi aturan, gitu. Menjadi aturan. Makanya kalau kita beberapa kali pertemuan itu mau kaji tentang akhlak, ya, maka itu akan menjadi efektif bila diterapkan di dalam kehidupan. Nah, dengan begitu maka semua yang jadi aturan yang ada di tengah-tengah kita itu adalah etika. Semua kita berjalan itu harus ada etika. Cuma ada etika yang rendah dan ada etika yang tinggi, gitu. Ada etika yang tinggi, ada etika, maksud saya ada etika yang rendah, awam, ada etika yang menengah, dan ada etika yang tinggi, gitu. Nah, etika yang tinggi ini sing abot jarang wong bisa ngelakoni. Padahal etika awam itu ya apa yang dituang di dalam aturan itu. Tapi kalau etika yang tinggi itu tidak dituang, gitu. Tidak dituangkan di sana, yang awam yang dituangkan, gitu. Makanya kalau kita mengkaji tasawuf, maka etika itu ada etika awam, ada etika ya khusus, khawas, ada etika khawasul khawas. Jadi kalau begitu ya kita mau pilih yang mana. Kalau itu jadi aturan, itu sebenarnya adalah etika awam, lebih banyak mengarah kepada transaksional, gitu. Mengarah kepada transaksional. Jadi transaksional itu hanya terjadi, maksud saya terjadi ketika etika itu dilakukan ya hanya takut karena sanksi-sanksi kalau kita melanggar, hanya begitu ya, tapi tidak lebih dari itu. Makanya kalau ada seorang itu, dia contoh saja, kalau orang sakit ya, dia itu yang umum kan langsung dibawa ke dokter gitu. Jadi langsung dibawa ke dokter. Tapi etika orang yang tingkatannya tinggi, nek loro dhek kate nggawa nang dokter, iku sik njaluk sepuro dhisik nang Gusti Allah. Duh Gusti, kula nyuwun ngapunten dumateng jenengan. Mboten kok kula niki mboten purun rami peweweh jenengan sakit niki. Cuma raose peweweh jenengan niki nek kula raosaken kula mboten betah. Kula nyuwun izin angsal beto niki dumateng dokter. Dadi njaluk sepuro dhisik nang Gusti Allah. Soalnya niki pewewehe Gusti Allah, ngoten. Tapi kalau kita sebagai orang awam ngombe pil tok gak ada bismillah lali, gitu ya. Nah, itu etika awam. Tapi kalau etika yang tinggi ya begitu. Dia sadar bahwa ini adalah pemberian Allah. Maka
dia kalau mau menghilangkan pemberian Allah, jaluk sepuro dhisik gitu. Jaluk sepuro dhisik. Lah berarti lek ngoten nggih kaya kula jenengan iki ya etikane etika awam, begitu lara langsung golek pil ngoten mawon. Maca bismillah lali gitu. Jadi kalau etika tinggi tidak begitu. Duh Gusti kula nyuwun ngapunten, rasane kok abet kula niki nrimo pewewen jenengan. Kula nyuwun panjenengan ngizini kula beto teng dokter utawa ngombe pil kanggo kesembuhan kula niki. Ngoten. Iku etika tinggi. Ngoten. Para jamaah ingkang kula hormati, makane wonten kitab niki dipun sebutaken bahwa manusia berkaitan dengan adab, berkaitan dengan etika itu ala salati tabaqatin. Ada 3 tingkatan itu. Pertama dia menyebutkan sebagai ahlud dunya, yaitu tingkatan awal gitu. Jadi etika tingkatan ahlud dunya. Kemudian yang kedua adalah ahlud din ya. Kemudian yang ketiga wa ahlul khususiyah ma ahlid din gitu. Jadi yang pertama itu ya etika dunia, kelompok orang-orang ahli dunia. Yang kemudian adalah ahli agama, dan yang ketiga adalah ahli khusus dan sekaligus dia ahli agama. Kalau istilah Abu Hafsin As-Sirraj. Wa amma ahli dunia ya, dia lebih banyak menekankan pada tata kromonya saja. Jadi ya apa tata kromone anak nang bapak ya wis itu. Jadi hanya karena aturan gitu. Baik itu dalam bentuk ya edaran, kalau di sini disebutkan wa akhbarul muluk, yakni akhbar berita atau edaran dari raja-raja. Wa as'arul Arab, dan syair-syairnya orang-orang Arab. Jadi etika itu ada di dalam syair-syair itu, ada dalam edaran. Kalau kita melakukannya itu termasuk ahlud dunya. Nah, kemudian ahlud din kayak apa? Dia lebih banyak etikanya itu dengan hifdzul ulum, menjaga ilmunya, wa riyadhatun nufus, dan melatih jiwa. Jadi lek ana niki wau enten kula besuk lari sakit, dhek kula lara, begitu lara niku dheweke ditakoni niki ngoten pewewehe Gusti Allah. Kira-kira niki kula lek mari sembayang wiritane kurang akeh. Jadi wiritane kurang akeh. Jadi ngoreksi ngoten. Mboten kok lara iku malah sing disalahno iku wong liya. Ngoten. Ya kula jenengan lek umpamane lara sing disalahno wong liya niki mboten. Niki ujiane Gusti Allah. Kira-kira kula niki lek wiridan kurang akeh. Kula pikir-pikir. Padahal iki arek si cilik ya. Apa muda, tapi bisa mengatakan begitu. Tapi bukan berarti kemudian dibiarkan sakitnya. Kira-kira niki ngelingaken dumateng kula. Berarti itu tingkatane wis riyadhatun nufus, ngoreksi awake. Ngoten, ngoreksi awake. Nggih. Jadi untuk apa kalau begitu? Dalam rangka mendidik di anggota badan, melatih karakter, kemudian dan menjaga aturan. Itu tingkatan yang kedua. Kemudian ya tingkatan khususi ya, tingkatan yang paling tinggi, dia menjaga hati. Jadi walaupun sakit, dia menjaga hati. Ya kalau yang tingkatan kedua iki ngono kanggo penilaian diri, evaluasi diri bahwa saya ini dalam keadaan sadar bahwa
wiridanku kira-kira kurang akeh. Jadi dikai loro niku mesti dikoreksi awake dhewe gitu. Nah, kemudian tingkatan yang ketiga adalah tata keramanya itu dia selalu menjaga hati, menjaga rahasia, dan kemudian menjaga agar supaya apa yang nampak dengan yang tidak nampak itu seimbang. Jadi ojo nganti di hatiku menyangka jelek kepada Allah gitu. Nah, maka kalau begitu dalam pandangan Abu Hafsin As-Sarraj, ada yang mengatakan As-Sirraj, ya, dia mengatakan orang tingkat awam itu hanya mengutamakan ilmu, kemudian orang tingkat tengah itu menjaga tata krama, dan orang yang tingkat ma'rifat dia sampai pada satu pemikiran, iki ngono pewewe Gusti Allah. Kudu disyukuri lan kita kudu bisa koreksi gitu, bisa koreksi. Makanya kalau ada orang ditanya, tak delok rambut sampean wis putih gitu, jawabane kula saniki berada dalam kelompok aliran putih gitu. Jadi aliran putih itu, apa itu menghibur diri atau gimana, tapi yang penting jawabane iku dibalekno maring Gusti Allah. Oh, ngene iki pancene wis pewewehe Gusti Allah. Para jamaah ingkang kula hormati, niku ingkang saged kita kaji, mugi-mugi niki nambahi wawasan kita sedaya. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati la معادنا واجعل لنا الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل لنا الممات راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها ساعتنا وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها عملنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها ألفتنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم آتنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في العطاء ونزل الشهداء وعيش الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا وإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك ونسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البخور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما ضعف عنه رأينا ولم ترله نيتنا ولم تغلوه مسألنا من خير وعدت أحدا من خلقك أو خير أنت مؤتي أحدا من عبادك فإننا نرغب إليك فيه ونسألكه برحمتك يا رب العالمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركن
الركع السجود والموفين بالعهود إنك الرحيم الودود وأنت تفعل ما تريد اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.